baik kita kembalikan perbincangan, tapi mohon maaf Pak narasumber, sepertinya karena ini di segmen terakhir mungkin kesempatan waktunya juga sangat terbatas begitu. Pak Anwar Abbas terlebih dahulu, bagaimana melihat hal ini kalau tadi disampaikan bahwa sepertinya juga salah menggunakan ajaran, bahwa harus dituruti semua perintah guru ini dan juga mungkin adanya pesan kepada semuanya agar tidak mengganggu para korban ini. Karena banyak sekali ternyata yang mencari identitasnya dan sebagainya. Pak Anwar silakan. Ya itulah, kalau syahwat sudah mengemuka ya setan ikut menunggangi. Dan terjadilah praktek kayak begini. Oleh karena itu bagi saya tadi dari cerita Bu Diah, Mbak Diah ya, ini kan tertutup sekali, pesantren ini tertutup sekali, orang tua tidak bisa mengunjungi kan. Nah oleh karena itu menurut saya ya pemerintah harus turun tangan ya, kalau ada pesantren-pesantren yang kayak begini, sikap dan tindakannya ya harus diperingatkan. Orang tua tidak boleh ketemu sama anak-anaknya begitu kan, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa begini. Itu oleh karena itu bagi saya ya terus terang ini sebuah perbuatan terkutuk dan sangat biadab dan sangat menghancurkan ya masa depan anak ini ya. Oleh karena itu Bu Diah, saya minta betul Bu Diah supaya Bu Diah berkonsultasi dengan ulama Indonesia setempat atau dengan ormas-ormas setempat ya, menunjuk orang-orang tertentu untuk memberikan pendampingan keagamaan ya. Supaya mereka bisa kembali pulih dan so yang namanya Allah SWT itu kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Ya jadi mereka ini kan statusnya adalah bukan pezina ini, tapi orang yang ditipu ya, yang disiasati oleh sang guru sehingga terlibat dalam praktek yang tercela. Oleh karena itu mereka ini perlu menurut saya secara keagamaan harus didampingi, diberi semangat kembali ya, sehingga mereka bisa pulih kejiwaannya gitu. Ya dan sehingga mereka masa depan mereka kembali cerah dan terbuka gitu. Baik. Dan ini minta titip itu sama Mbak Diah ini ya, karena Mbak Diah yang mendampingi, tolong MUI atau ormas-ormas setempat ya diajak berdiskusi dan tolong kerahasiaan anak ini tetap dijaga gitu ya. Nah, terima kasih. Baik, silakan mungkin diberikan tanggapan singkat Bu Diah. Ya, terima kasih. Pokoknya kami memang harus mengamankan identitas anak, tapi karena ini pihak publikasi ini sudah keluar, nah inilah awal kalau publikasi keluar sebenarnya kejahatan yang sesungguhnya, yang dimana anak-anak ini menjadi terdampak, diketahui identitas, wajah, nama, ini yang kami jaga. Jadi kami akan sekuat tenaga dengan pemerintah daerah, dengan provinsi dan juga lembaga LPSK, ini kami akan mengawal anak-anak ini. Apalagi 21 Desember ini adalah putusan, jadi anak-anak ini harus dalam pengawasan kami seketat-ketatnya, begitu Mbak. Baik, terakhir Pak Kudri Sitompul. Ya, saya menggarisbawahi harus melindungi identitas ya itu ya. Jadi saya kira menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban dimungkinkan identitasnya ditutup dan tidak dihadirkan di ruang sidang ya, korbannya itu didengarkan di tempat yang lain ya, walaupun secara langsung ya mungkin pakai video call gitu, tidak ada bukan video call ya, tidak ada gambar gitu ya, bisa langsung untuk melindungi identitas dan orang itu. Dan kemudian pemerintah itu harus memberikan perawatan ya, jadi memberikan rehabilitasi ya terhadap pemulihan kejiwaan korban itu. Saya kira LPSK itu memang punya kewajiban untuk itu. Jadi apa yang disebenarkan oleh Pak Anwar Abbas itu tadi ya harus didampingi oleh bukan hanya yang agama, saya kira psikolog, tapi psikolog atau misalnya pemuka agama yang backgroundnya psikolog atau psikolog yang punya itu ya, saya kira dikomunikasikan supaya diyakinkan bahwa itu adalah karena dia kena korban, jadi dia nggak itu. Terus yang tadi juga saya menggarisbawahi apa yang diusulkan oleh Pak Anwar ya, ini saya kira supaya pemerintah itu sudah mulai berpikir ya untuk mengaudit ya pendidikan yang atau kayak ini pondok pesantren gitu ya, untuk mengaudit apa sih ya ini, karena boarding ya, mereka tinggal di situ. Setelah jam pendidikan itu apa yang dilakukan gitu dan melakukan inspeksi. Dan ini juga saya kira ini momen yang baik untuk memperjelas sebenarnya ini pondok-pondok pesantren ini di bawah
kontrol oleh pemerintah yang mana. Ini dia bukan dinas pendidikan dan bukan pendidikan agama gitu loh. Ya ini supaya nggak bisa pemerintah membiarkan saja gitu ya bahwa ini berjalan ya. Kira-kira ini momen yang tepat. Dan satu lagi, apakah jangan-jangan peristiwa ini puncak gunung es? Ya, apakah nggak akan terjadi di tempat-tempat yang lain? Bukan hanya asrama putri kan bisa juga terjadi kayak begini. Dan ini kan mungkin saja ya, kita nggak tahu, kita mesti audit ini. Jangan-jangan pelaku itu dia meniru waktu dia pernah mendidik waktu itu, dia meniru misalnya. Ya, jadi ini kita harus mengaudit ya supaya jangan ada korban-korban lain. Jangan terulang kembali begitu Pak Kudri. Terima kasih Pak Kudri Sitompul penjelasannya. Terima kasih Pak Anwar Abbas, Bu Diah juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan dan juga menjelaskan bagaimana perkara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Anwar Abbas dan juga Ibu Diah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kami akan terus memberikan informasi kepada Anda dan juga akan menyiarkan Apa Kabar Indonesia Malam termasuk juga besok 18.30 Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.